Diaspora hebat. Ratusan diaspora Indonesia dari 5 benua akhirnya tiba di IKN. Mereka langsung disambut oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, dalam suasana akrab dan penuh semangat. Suara tawa dan sapaan hangat dalam berbagai bahasa terdengar riuh di kantor Otorita Ibu Kota Nusantara Rabu sore. Obrolan santai dan diskusi ringan mewarnai pertemuan yang menggugah haru dan optimisme. IKN yang baru seumur jagung memantik rasa penasaran para peserta. Banyak peserta bertanya langsung kepada Otorita IKN mulai dari konsep kota pintar dan ramah lingkungan, peran ASN Otorita, hingga peluang diaspora untuk terlibat langsung membangun IKN. Kepala OIKN Basuki Hadimulyono dengan penuh semangat menjawab satu persatu. Ia juga memanfaatkan momen ini untuk meluruskan berbagai isu miring tentang IKN, mulai dari tudingan soal kerusakan hutan hingga kabar bahwa proyek ini mangkrak. IKN ini untuk sekian puluh tahun ya, sampai seumur-umur Indonesia deh. Bagaimana keadaan air di sini Pak saat ini dan ke depannya? Saat ini air baru kita ambil dari intake Sungai Sepaku. Tapi kami punya bendungan Sepaku Semoy. Buat tahu kami bangun 32 embung. Dengan pemindahan dana untuk IKN ke makanan bergizi. Bahkan kemarin sudah ada partai memberikan ini satu opsinya moratorium. Nggak mungkin Pak ya? Nggak mungkin nih. Beliau sudah memastikan. Yang jawab bukan saya, yang jawab Istana dan juga DPR. Tidak ada rencana moratorium. Seluruh diaspora, saya kira sepakat dengan apa yang saya katakan sekarang. Bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Basuki menegaskan, kehadiran diaspora adalah momentum penting untuk menunjukkan wajah asli IKN ke dunia. Ia pun mengajak para diaspora menjadi duta informasi yang positif dan benar di panggung internasional. Kami bisa dibantu untuk memblasting informasi yang benar tentang IKN. Setelah Bapak Ibu sekalian melihat sendiri bahwa kami tidak merusak lingkungan, ini adalah hutan tanaman industri. Justru kami konsepnya sekarang adalah rewilding. Bukan reforestation, but rewilding, membuat liar kembali. This is not a rainforest anymore. Jadi semua dengan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Itu tagline pembangunan IKN ini. Presiden IDN Global Sulistiawan Wibisono mengakui banyak diaspora selama ini hanya mengenal IKN dari media sosial dan berita yang belum tentu akurat. Untuk itulah mereka memilih IKN sebagai lokasi Kongres 2 tahunan ini. Dan melihat IKN ini adalah salah satu proyek yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi sayangnya banyak hal-hal di luar itu, banyak berita-berita yang tidak benar, memang yang berseliweran di luar sana. Dan teman-teman diaspora pun banyak yang nggak paham dan banyak yang punya pengertian bahwa proyek ini sudah dihentikan, tidak visible dan lain sebagainya. Nah, jadi akhirnya kami memutuskan untuk berkongres di Ibu Kota Nusantara. Dalam arti kita akan mengabarkan apa yang ada di sini. Peserta kongres pun tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Usman Naito, diaspora asal Magetan yang sudah 27 tahun tinggal di Jepang, bahkan sudah merencanakan kerjasama di bidang pendidikan dengan OIKN. Sementara Susilo Herianto Aji, diaspora asal Yogyakarta yang kini tinggal di Texas, Amerika Serikat, menyampaikan kebanggaannya bisa melihat langsung IKN. Saya sangat senang sekali, sehingga saya akan bisa menyampaikan informasi realnya bagaimana kondisi IKN saat ini kepada masyarakat diaspora di Jepang maupun masyarakat Jepang secara keseluruhan. Kemudian yang terpenting adalah kami punya lembaga pendidikan yang mendidik pemuda-pemudi Indonesia untuk kita persiapkan bekerja dan kuliah di Jepang. Rakyat Indonesia harus bangga mempunyai ibu kota yang luar biasa. Dan saya yakin ibu kota ini, Indonesia, akan menjadi contoh untuk seluruh negara. Adapun Kongres Diaspora Indonesia ke-8 berlangsung dari 30 Juli hingga 4 Agustus 2025 di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Selain pameran UMKM, ada 8 diskusi tematik, penanaman pohon, Eco Fashion Show, Festival Sumpit Internasional, dan kunjungan lapangan ke Desa Digital Bumi Harapan Sepaku. Kongres ini diharapkan menjadi titik balik hubungan erat diaspora dan tanah air untuk bersama membangun Nusantara sebagai kota dunia yang ramah, hijau, dan inklusif. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.